Salam saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bahas tema merespon kejahatan dengan kebaikan. Kalau ajaran dunia ini, kejahatan dibalas kejahatan. Tetapi ajaran Alkitab, ajaran Yesus Kristus, orang yang membuat kejahatan, malahan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Nah, ini yang tidak masuk akal, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita melakukan yang baik, tetapi selalu jahat yang datang. Kita membagi berkat, maka yang datang fitnahan dan hinaan. Jangankan terima kasih saudara, yang ada adalah hal-hal jahat yang dilontarkan pada kita. Lalu bagaimana firman Tuhan katakan? Dalam kitab Amsal 25 ayat 15-28 katakan, responlah kejahatan itu dengan kebaikan. Bagian lain Yesus katakan bahwa kalau musuhmu melakukan yang jahat, doakanlah dia. Ini tidak ada di dunia ini. Ajaran ini tidak ada di dunia. Intinya hanya satu, kasih. Saya ingat bahwa di dalam 1 Korintus, kasih menutupi banyak kesalahan. Contoh tokoh Alkitab yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita ingat ada Yusuf ketika dia dijual oleh saudara kandungnya. Maka dia membalas dengan memberi makan kepada musuhnya. Bukan orang lain, saudara kandung. Oleh sebab itu keluar Kejadian 50 ayat 20. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ada lagi cerita lain. Ketika Saul merancangkan kejahatan untuk membunuh Daud, ada 3 kali kesempatan Daud harus membalas akan Saul. Tetapi Daud tidak membalas itu. Daud takut untuk menyentuh orang yang diurapi. Oleh sebab itu hanya puncak baju atau jubah dari Saul yang dipotong. Dan dia katakan, dia tulis itu di dalam Pemazmur, katakan, jangan berperkara dengan orang yang diurapi Tuhan. Saking kasihnya yang dalam kepada Saul atau musuhnya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Daud yang mengampuni Saul, yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita belajar dari Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Dia taruhkan kasih sehingga dia kembali membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan memberi makan. Pengajaran ini sulit dilakukan karena tawaran dunia tidak seperti itu. Anda buat jahat, saya balas jahat. Tetapi di dalam iman Kristen, Yesus Kristus memberikan contoh teladan yang sempurna. Di atas kayu salib Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Mari kita belajar seperti yang Yesus contohkan. 1. Ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, cukup kita berdoa kepadanya. Sakit saudara? Sangat sakit. Seperti Yesus sakit ketika dikhianati oleh Yudas. Tetapi yang kedua, ketika orang melakukan kejahatan, fitnah kepada kita, atau melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita, kita membantu dia, dia membalas dengan hinaan. Maka datang pada Yesus katakan, terima kasih Tuhan, aku merasakan sedikit dari sakitmu di atas kayu salib. Yang ketiga, ketika orang melakukan kejahatan, jangan stop untuk melakukan kebaikan. Karena kita anak-anak Bapa, selalu yang baik keluar daripada kita. Orang yang jahat segitu aja dia tidak diberkati Tuhan. Siapa dia? Orang yang melakukan dan merancangkan kejahatan di saat dia tidur, kata Pemazmur. Oleh sebab itu mari saudara yang diberkati Tuhan, biarlah ketika kita tidur kita melakukan yang baik. Kita berdoa supaya hari baru kita melakukan yang baik menurut Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Lakukanlah kebaikan dan doakanlah musuhmu. Biarlah kasih setia Tuhan menaungi dan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam bertabur.